Shalom, saya tahun yang lalu di sini 25 Mei, Pak. Jadi saya ada catatannya. Terima kasih Pak Otong, yang dimana saya bisa hadir di sini. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saya mau bicara tentang satu hal, tentang refining, itu bicara tentang pemurnian. Apa itu pemurnian? Kalau saya bicara pemurnian, ini hubungannya dengan kompleks sekali. Secara pribadi, gereja Tuhan, dan semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita baca dulu dari Maliaki pasal ketiga. Kita lihat dulu ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Lanjut. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kalau saya menyampaikan pemurnian tentunya ada hubungan dengan restorasi, ada hubungan dengan pemulihan. Ada 5 ini yang harusnya dialami oleh orang percaya. Yang pertama itu pemurnian, yang kedua ada pemulihan, kita hadapi penyesatan, penganiayaan, dan terakhir penuaian. Nah, kalau kita bicara pemurnian terus penuaian, masih lama. Saya memang percaya hari-hari ini penuaian sedang terjadi. Tadi saya dapat info di gereja Tulungagung ya. Saya akan bawa 4 kota. Jadi sana sini Pak, sana sini sini sana. Terus saya selalu dapat report, Om, tadi pagi ada 2 orang dari seberang duduk dengerin firman. Puji Tuhan, saya ngomong gini. Terus saya kata, cepat kejar dan follow up. Saya percaya hari-hari ini gereja sedang dicari Tuhan. Amin. Tetapi gereja harus bisa memberikan jawaban. Karena ada banyak gereja tidak memberikan jawaban. Karena hanya gereja, performernya gereja. Tapi isinya bukan. Bapak Ibu, kalau kita bicara pemurnian, kalau gereja ya asli gereja memang. Aslinya punya Tuhan. Amin. Kalau bicara pemurnian, tidak ada campuran. Karena ada banyak yang sudah dicampur aduk dengan kondisi dunia. Ya bersyukur gereja di sini bisa mengikuti perkembangan. Di tempat kami semua gelap, Pak. Tapi saya tidak gelapkan secara langsung, pelan-pelan. Karena kalau langsung orang muda yang senang. Yang tua kaget ini masuk kemana kira-kira ini. Sehingga proses pelan-pelan, sehingga hari ini pakai korden yang untuk mantul suaranya tidak mantul kemana-mana. Sehingga bisa diterima. Ya memang kita tidak boleh terus buat sesuatu yang drastis. Ya, sehingga mengagetkan banyak orang. Termasuk bicara pemurnian. Pemurnian ini proses yang sedang berjalan. Karena Tuhan mau cari gereja yang murni. Kemudian masuk kepada pemulihan. Gereja itu hari ini dipulihkan. Bukan bicara gedung. Ya, bukan bicara gedung. Tapi gereja adalah kita. Yang setuju gereja kita katakan amin. Katakan amin. Gereja itu saudara dan saya. Ini harus dipulihkan.
Karena Yesus datang, dia tidak mendirikan agama Kristen, jangan keliru. Dia ingin kembalikan hubungan yang rusak, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan Tuhan. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama, vertikal. Kemudian hubungannya apa? Kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi vertikal dan horizontal yang diaplikasikan kepada kematian Kristus di atas kayu salib. Semua sudah terima dan percaya itu, katakan amin. Pemulihan terjadi. Tapi kita sedang berhadapan dengan penyesatan. Memang ada gereja yang hari-hari ini, ya saya ditanya, mosok salah si kita ini Saya ngomong tidak salah. Gereja itu ya seperti kita menyanyi. Semua gereja mesti menyanyi. Tidak ada gereja tidak nyanyi, betul ya? Tapi gereja dalam tingkatan memuji. Nanti dulu. Tapi gereja dalam tingkatan menyembah. Perlu dicermati hari-hari ini. Nyanyi, memuji, menyembah. Kita sudah masuk dalam gereja yang tingkat menyembah. Haleluya. Kan di surga tidak dengarkan firman lagi. Di surga hanya menyembah dia. Haleluya. Latihannya di bumi ini. Makanya kalau nyanyi sungguh-sungguh, kalau memuji sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh. Karena di sana tidak dengerin firman, tidak ada Alkitab lagi sudah. Ya di sini kita dipersiapkan itu. Nah, tapi ada yang menyesatkan. Hari kita sedang digeser sedikit gitu. Saya tegur satu orang, kamu taruh anakmu di sana. Saya ngomong, enggak sesat, tapi sedang tersesat. Sedang, itu proses. Karena dia sudah dinyembah. Sekarang kok dibawa gereja menyanyi. Terus dia tanya, salahnya di mana sih Om? Wah sudah, saya tidak mau nyalakan gereja dah. Tanya sendiri pada dirimu. Pemulihan Pondok Daud, pujian dan penyembahan. Niko ngajarkan itu. Ya, dari tahun 83, saya tahu persis. Saya disuruh Pak Gembala saya. Coba tanyakan Pak Niko, mau bantu pujian penyembahnya gereja? Enggak. Jadi full timernya di Manyar waktu itu. Pak Niko, saya dituruh Pak Gembala, tanya Pak Niko ngomong, berbicara Pak? Enggak usah, saya bantu saja. Oh Niko ini saya manggil kau ya. Oh, Niko ini utang budi sama Tuhan. Utang enggak bisa bayar. Kalau sekarang dipakai untuk pujian penyembahan. Ya puji Tuhan. Akhirnya dia ada di gereja Tuhan, ngajarkan pujian penyembahan, dan hari ini di mana-mana. Wah, waktu itu saudaraku, saya kan koordinator rayon di Jawa Timur. Buka di sana berhadapan dengan kepolisian, buka di sana berhadapan dengan Kodim. Sehingga ada beberapa kota yang tidak bisa pakai nama kita yang lama, nama Betani. Ya sudah nggak apa-apa, kita enggak rebutan masalah nama kok. Tapi nama Yesus harus ada di sana. Haleluya. Nah Bapak Ibu, itu bicara tentang pujian penyembahan. Wah kemana-mana loh. Terobos mana-mana. Nah kalau sekarang mulai diserongkan dikit. Kata nyembahnya sudah tidak ada, diturunkan pujian. Diturunkan lagi tingkatnya nyanyi. Saya katakan, maaf ya. Saya tidak katakan dia salah, tidak, karena kita sama anak Tuhan. Tetapi ayo kita kembali. Ya, saya katakan tak doakan lah. Terus kita masuk lagi menghadapi penganiayaan. Kita sedang menghadapi penganiayaan. Dan terakhir pasti penuaian. Karena firman berkata, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus.
nantikan, nggak cukup ini. Percaya, pasti nggak cukup. Dibuka 2 kali, tidak cukup. Kenapa? Siapa yang bisa masukkan penuaian dalam sebuah gedung? Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita diberikan kesempatan mendengarkan firman Allah, bicara tentang defining, pemurnian. Karena kehidupan yang dimurnikan itu, kehidupan dimurnikan dari segala yang bertentangan dengan Allah. Tuhan tidak mau bertentangan. Tuhan mau kita selaras, katakan amin. Hidup semakin berkenan kepada Allah. Kalau sudah baca dalam Maleakhi tadi, dalam ayat 1, ayat 2, ya, dikatakan, aku menyuruh utusanku. Dan dikatakan ayat kedua, itu bicara tentang kehidupan Lewi. Jadi kehidupan para pelayan dulu, dikuduskan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih tujuannya dimurnikan itu? Karena supaya hidup saya dan saudara ini semakin layak dan berkenan kepada Dia. Mau semakin layak? Mau semakin berkenan? Ya, kita ini, Pak Totong ini cukup senior ini. 70 lebih Pak ya. 47, baik Pak. Puji Tuhan. Berarti tua saya Pak, saya Pak Sakliuk Pak. Bapak Ibu, tujuan pemurnian itu apa sih? Saya mencatat beberapa hal. Membersihkan dari motivasi yang salah. Yang kedua itu untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, memperoleh hasil seturut rencana Tuhan. Kita lihat dulu. Membersihkan dari motivasi yang salah. Motivasi apa Pak? Kita lihat. Ada 3, ibadah, melayani, dan berkorban. Ibadah, kita harus motivasi yang benar. Ya. Karena kalau salah motivasi kita ibadah, semua jadi salah. Karena ibadah itu cari siapa sih? Cari Tuhan. Amin. Amin. Ada orang, ya kadang-kadang saya ditanya, loh Om, boleh enggak pindah gereja? Boleh. Siapa yang larang orang pindah gereja? Karena yang pertama kita harus tahu, posisi kita adalah penilik, bukan pemilik. Alkitab yang tuliskan, boleh. Kalau engkau dipimpin oleh pemimpin yang berdosa, pindah. Nggak ada berkat turun. Yang kedua, kalau gerejamu enggak Alkitabiah, enggak ada di Alkitab, buat sendiri Alkitabnya, pindah. Yang ketiga, kalau enggak bisa bertumbuh, pindah. Tapi kalau selebihnya dari itu, enggak perlu. Kadangkala tersinggung, tersungging, tapi enggak ada sih, lihat wajah-wajah tersungging, enggak ada, amin, 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 amin. Ya, saya pernah tanya, ya kalau di kami kan selesai ibadah disalami Pak. Ya kalau memang mungkin 50 gitu, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, makasih Pak, ya puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, oh kabar baik ya. Kadang-kadang ada orang yang suka ngomong dong, wah gimana kok nggak kelihatan sudah 2 minggu Pak. Oh iya puji Tuhan, haleluya. Oh itu kalau 200 saudaraku. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Praktekkan sendiri. Itu tentunya dari 200 itu 80 bisa istirahat di tempat, bener ya? Ah kok pas lagi istirahat begitu, seorang ibu-ibu janda yang agak lanjut gitu, kenapa ya? Pak bikin tuh, yang lain pakai senyum ini. Ya saya ngomong, begitu aja jadi persoalan. Kenapa kok enggak senyum ya? Yang dicari ke gereja itu senyumnya, bukan cari Tuhan Yesus. Ibadah itu cari Yesus, katakan amin. Selama ibadah cari Yesus, kita nggak akan pernah urus yang begitu-begitu, itu urusan, ya aduh, saya katakan, ya itu dunia lah masuk gereja itu. Ya kalau orang dunia tersinggung silakan, tapi kalau sudah di gereja enggak ada yang begitu.
Ya memang di gereja itu kan berbagai macam orang, berbagai macam suku, berbagai macam aliran. Dari keluarga yang keras, dari keluarga yang disiplin, ada keluarga yang tidak disiplin. Ya ada di dalam ibadah. Makanya kalau sudah ibadah, fokuskan kepada dia. Apa sih yang kita cari sih? Ibadah itu cari Tuhan. Haleluya. Satu kali ada ibu-ibu pindah. Saya lacak, biasanya saya pindah saya lacak. Ya enggak pakai get connected, enggak. Karena ibu. Kenapa? Di sana Pak, katanya kemarin Natal dikasih. Kasih apa? Kain. Gara-gara kain. Ibadahnya bisa pindah. Kadang-kadang gara-gara beras bisa pindah. Sana 10 kilo Pak, tempat Bapak cuma 5 kilo. Suruh kembali, tak berikan 1 ton. Pegel. Kadang-kadang gitu itu tidak masuk akal loh ibadah itu. Itu dibuat alasan. Ya, motivasi kita dimurnikan. Melayani juga, khususnya para pelayan. Katakan dari dalam pasal ke-1, ayat ke-3, orang Lewi sedang dimurnikan. Makanya ini memang namanya panggung. Tapi ini harus jadi mesbah. Kita bisa berkata amin? Semua pelayan harus ingat, ini mesbah. Kalau mesbah itu dibakar, habis. Dari kesombongan kita, mungkin tidak kasih tepuk tangan, ya sudah. Amin. Kalau panggung butuh tepuk tangan, kalau panggung butuh gemerlap ini mesbah. Harusnya bukan panggung. Ini bukan panggung pertunjukan. Ingat, makanya perlu dimurnikan melayani. Ada teman saya, tahu-tahu buka gereja. Saya ngomong, kamu itu orang sudah pinter dinerjemahkan kok buka gereja gimana sih? Ya, ini banyak yang mau ikut saya. Banyak yang mau ikut saya. Nggak salah lah. Banyak yang mau ikut Yesus betulnya, betul ya? Ikut saya. Berapa sih? 30, ya sudahlah, coba mulai lagi 30. Buka 30, itu di Surabaya ya. 30, 40, wah berkembang. Telepon saya, ada enggak? Pak, teman-teman yang di Surabaya nanti tak share-nya. 50. Tahu-tahu di depannya gereja besar muncul, saudara. Ya kaget. Karena ini kan ada gereja mertua saja, gereja menantu saja. Kaget dia. Wih, Pak, mulai minggu depan ada gereja besar di depan saya. Ya biar tak jawab, tenang saja. Daud lawan Goliat. Sekarang tutup, saya ngomong makanya tak. Kamu itu dulu, saya tahunya dari dulu itu pelayananmu adalah menterjemahkan. Keren. Kenapa sih dipikir jadi gembala itu ya cuma dicomot begitu aja. Kalau nggak dipanggil, itu akan jadi namanya Sutrisno Noto Jiwonyo, saudara. Tenan ya. Oh iya, kadang-kala berdiri, yang mengkhianati di sana, kadang-kadang berdiri di sini, yang membuat sakit hati duduk di depan sendiri. Tak tunggu pendeta ini mau ngomong apa. Waduh, ada begitu. Tapi di sini tidak ada pasti yang tidak ada. Amin, 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 amin. Waduh, bagi saya yang begini-begini, ya kita nggak mungkin ngusir, kita nggak mungkin suruh pergi kasih pesangon, nggak mungkin. Duduk ngeliatin kita, tapi ngomongin kita terus. Itu sudah biasa gitu loh. Dimurnikan pelayanan kita. Makanya para pelayan jaga diri. Ya. Tidak ada pujian, tidak tepuk tangan. Karena kita bukan melayani manusia, kita melayani Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Melayani dia. Pelayanan saya mulai jadi guru sekolah minggu. Naik motor. Jalan tol belum jadi. Jalan tol Surabaya itu belum jadi. Pelayanan saya di Manuan Tama itu harus nyebrangi tol. Jadi kalau seberang tol itu harus pakai helm yang tertutup rapat. Kalau enggak begitu, keluarin kayak jadi Hanoman loh ya. Wabu semua. Sampai tempatnya. Tapi tidak tahu berapa orang yang tak layani. Itu 4 ekor. Saya ngomong ekor itu betul. Karena kita kan domba-domba semua. Haleluya. Kalau saya ngomong butir salah. Telur pasca itu saudaraku. 4 ekor. Saya khotbah di Cirebon. Ternyata duduk di sana. 2 anaknya. 2 anak ini. Ya bekas murid saya. Karena jadi gereja GBI Manuan. Tandes. Tadinya tuh dari anak 4 ini. Tapi saya layani. Siapa yang muji, gak ada yang muji. Maaf ya, di gereja di guru sekolah minggu jarang dipuji. Tapi kalau ada muridnya masuk, ini tolong diamankan, mana ada gurunya enggak? Waduh. Itu pekerjaan saya lakukan bertahun-tahun. Melayani dimurnikan. Korban juga dimurnikan. Cara kita berkorban dimurnikan. Memang kadang-kala ada orang berkorban di gereja ya sekarang sudah pakai QRIS jadi lebih diamankan. Pakai amplop diamankan. Kalau dulu kan pakai kantong gitu. Betul ya? Jangan ada orang mau beri aja pakai siulan dulu. Kenapa sih? Biar tahu. Ada lagi yang mau memberi pakai tanda-tanda zaman. Kenapa kamu batuk? Ya, tetangganya lihat semua, ini mau dimasukkan 100.000. Aduh Tuhan Yesus ampun, berkorban, itu dimurnikan, haleluya. Saya masih ingat ini. Di gereja itu, ya sekarang sudah nggak bisa ya, foto kan semua digital. Dulu itu ada film, pakai film ya, masih ingat ya? Wah, pakai film, nyumbang untuk Natal. 8 roll, nggak salah, 8 roll betul. 8 atau 10 ya. Saya yang begini-begini sebenarnya tidak mau ingat, tapi karena ini jadi kesaksian biar kita ingat. Ya. 10 mungkin. Nah, selesai dicetak. Setelah dicetak, kan di tempat kami ada medding itu. Tempelin 1 roll, roll kedua, roll ketiga, 10 roll. Ya, yang ngasih itu loh. 1 pun enggak difoto, ngamuk. Masa dikasih 10 roll foto saya aja enggak ada itu loh, gimana itu? Waduh, saya jadi gembala ini juga mikir loh. Ini kenapa sih anak-anak? Lah karena dia sibuk di belakang, ya enggak dipikirkan untuk foto yang di belakang, yang di depan kan biasanya foto kan dari sini, betul ya? Enggak mungkin di belakang. Terus saya ngomong gini, sudahlah Ibu, nanti saya belikan 1 roll, tak foto mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut atas, sudahlah. Ngapain sih gini aja kecewa? Adalah orang berkorban itu untuk siapa? 10 roll untuk siapa? Untuk saya. Kan untuk pekerjaan Tuhan saat Natal. Ya semua hari-hari sedang tertolong karena ya sudah kita enggak pakai itu lagi digital. Tapi jangan seneng-seneng kalau sudah di sini nih. Enggak seneng cepat hilang itu. Delete. All. Habislah sudah. Maka yang dimurnikan itu ibadah. Cara kita melayani, cara kita berkorban. Next. Saya punya quotes yang bagus di sini. Dari Josh Barna, silakan tampilkan. Nah, gereja yang tidak relevan dan sensitif terhadap kebutuhan akan ditolak. Dan gereja tidak boleh bertahan pada warisan tradisi agama di masa lampau yang tidak relevan untuk menjawab kebutuhan banyak orang masa kini. Jadi gereja itu harus relevan. Gereja itu harus bisa menjawab kebutuhan. Itu gereja. Makanya saudara jadi anak Tuhan harus sensitif dengan lingkungan.
Harus relevan. Jangan bicara surga terus. Karena sampai terlalu tinggi sampai hilang. Kita masih di bumi, katakan amin. Bawalah surga ke bumi, katakan amin. Mulai di mana? Di rumahmu, di gereja, di komunitas kita, di bisnis kita. Suasana surga ada. Suasana surga ada, pasti ada sukacita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, relevan, menjawab kebutuhan, kata Jos Barna. Saya tiap tahun buat ini. Salah satu didukung oleh Pak Totong. Coba tampilkan. Ini dari 50 pack, saudaraku. Bisa ditampilkan? Nah, ini. Ini kami buat model 50. Hari ini 3 kota 8.000. Wah. Buatnya saat lebaran. Pernah memang sebagian enggak ngerti toh. Pak, kok buat saat lebaran sih, Pak? Natal. Natal itu kita yang butuh, bukan mereka. Paskah, kita yang butuh, bukan mereka. Mereka kalau lebaran, bawa kotaan begini ini. Wah, senangnya minta ampun loh. Kemarin kami buktikan. Di Blora. Saya baru diserahin untuk nangani Blora. Di Blora, mungkin Mitra 10 mau masuk Blora juga bisa, Pak. Saya di Blora sana, kita gereja sudah punya tanah 1.400 meter. Dibiarkan saja sama gembala yang lama. Terus saya melihat, ini potensi loh. Sudah dikasih orang itu berkat. Kenapa enggak dikerjakan? Wah, Pak, selalu bicara kesulitannya. Banyak orang itu tidak bicara peluangnya. Yang dibicarakan selalu kesulitan. Kesulitan dan kesulitan tidak akan pernah selesai dengan kesulitan. Tiap waktu pasti ada kesulitan. Sama beginilah. Ya, kesulitan dan hidup, dimanapun kita hidup, di situ pasti ada kesulitan. Tapi yang paling penting bagaimana kita cara ngatasi dan nangani. Betul ya? Sama, saudara. Jerawat dan pipi. Kalau ada namanya jerawat, pasti nempel di pipi. Betul? Kalau nempel di sini, itu bisul. Jadi hidup dan persoalan sudah biasa, itu kesulitan biasa. Makanya jangan dibesar-besarkan kesulitannya. Nah, ketika kemarin kami mulai di sana, saya dekatkan kelurahan, saya cuma buat 150. Saya kirim dari Mojokerto, saya kirim 150. Deketi lurahnya. Wah, ini sudah bagi-bagi saat lebaran. Bu, kita akan buat nanti tahun depan. Terus ada bisnis menyeletuk. Pak, tahun depan kita buat 1.000. Lurahnya langsung jawab, wah ya begitu. Makanya ini kita akan mau buat gereja, tanah kosong. Tak dukung, Pak. Coba lihat. Kalau gereja itu relevan dan menjawab kebutuhan, tidak akan ditolak kok. Haleluya. Saudara harus relevan dengan kondisi hari ini. Harus juga bisa menjawab kebutuhan. Next. Nah, kalau ini hamba Tuhan. Kita juga punya persekutuan hamba Tuhan, 200 hamba Tuhan pedesaan tapi ya. Bukan perkotaan, desa, dari ujung-ujung gunung. Kita kumpulkan, kita kasih berkat, mereka pulang. Nah, memang perlu dimurnikan motivasinya. Bro. Karena ada yang datang ya cuma cari berkatnya. Saya ngomong, oke, kita stop 3 bulan, lihat dulu. Karena sudah 3 tahun. Lanjut. Ini kesaksiannya bagus sekali. Tahu pendiri Chick-fil-A? Kemarin kami coba makan di sana. Ya, karena salah satu jemaat kita yang ada di shuttle itu kerja di sini. Kerja di sini, di Chick-fil-A ini. Ya, Samuel Truth Katie ini luar biasa. Ya, next. Di situ ada tulisan. Ya, saya diajak saudara Jos makan di sana. Kemudian saya cari tahu. Kan saya ini orangnya suka cari tahu. Apa sih rahasianya nih? Ternyata Chick-fil-A itu tidak buka hari Minggu.
Dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau Sabtu jam 11 malam. Istri saya ini paling tidak suka roti. Karena dia orang Indonesia sukanya nasi, ya sudahlah. Jadi kemana-mana cari nasi. Nah ketika di sini, ya kita sudah keluar hotel mau pelayanan, kita makan roti aja. Kok coba mau, ya sudahlah. Ternyata malamnya diulangi minta lagi loh. Ini aneh. Nggak suka roti tapi malamnya minta roti lagi loh. Waduh Tuhan ampuni Tuhan. Ya sudahlah kita makan lagi di situ. Nah ternyata Senin sampai Sabtu buka, Sabtu jam 11 malam. Tapi Minggu tidak buka. Salah satu jemaat kita yang di shuttle itu karyawan. Saya tanya-tanya. Ya orangnya kan sudah agak lanjut ya yang jadi karyawan. Saya ngomong, Ibu kerjanya gimana? Saya kerjanya dapat privilege Pak, kemudahan. Kemudahan apa? Ya kemudahan saya mau ngambil hari apa dari Senin sampai Sabtu. Jamnya saya suruh pilih sendiri karena sudah tua. Keren. Ya, Samuel Turgeti punya mutu yang bagus sekali. Kami tidak hanya menjual ayam, tetapi kami melayani Tuhan melalui bisnis. Katakan amin. Luar biasa. Kemarin saya juga dengar. Karena mereka lagi backup, kalau ada KKR mereka backup buat kotaan-kotaan kasih makan, kasih. Wow, sudah buka di Singapura. Silakan datang ke Singapura saja. 12 Desember kemarin saya ada di Singapura, buka, antrinya minta ampun saudara-saudara, enggak usah makan aja kok antri. Kemarin mampir sana, masih antri lagi ya sudah enggak usah lagi. Sampai tidak antri saja. Makanan kan enggak perlu antri, masa mau buat enak tenggorokan kita aja antrinya berjam-jam. Jadi kita perlu tahu dong, murnikan itu untuk apa sebetulnya? Motivasinya. Makanya tidak heran, Samuel Turgeti itu semakin berkembang usahanya. Sekarang sudah merambah Asia, saya ngomong gini, bisa enggak masuk Indonesia? Karena Indonesia berarti hari Jumat yang harus libur. Yang kedua, kalau kita dimurnikan untuk menghasilkan yang terbaik. Dalam 1 Petrus pasal 1, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemudian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi yang kedua di sini, dimurnikan itu menghasilkan kualitas yang terbaik. Dalam kitab Maleakhi tadi sudah berkata tentang emas dan perak. Ya. Saya pernah, next gambarnya aja. Saya pernah ke kota Naha, Tahuna. Pernah dengar kota itu di mana? Di Jepang. Tahuna Naha itu di Sangirta Laut sana loh saudara. Namanya Naha, kayak Jepang ya. Tahuna, itu di Sangirta Laut. Pelayanan ini. Setelah itu saya tahu di sana itu tambang emas. Wah mereka cerita. Benar Pak, lihat rumah-rumah itu. Pada halamannya porak-poranda semua. Kenapa? Digali, cari emas. Emas itu dari tanah. Tanah bongkar, tanah yang sebelah kiri. Masa saya pernah ke Timika, Tembagapura, ada tanur-tanur yang sangat tinggi, memang tidak masuk ke dalam, sampai di batas supermarketnya situ. Lihat, wih, supermarketnya di model Amerika. Kota itu kota yang maju bakal sebetulnya. Nah, tabung-tabung yang besar, saya tanya untuk apa itu? Untuk masak emas. Dimurnikan emas di sana. Barulah sekarang emas itu jadi gambar berikut. Ya jadi ini. Murah apa mahal nih?
Murah apa mahal? Kok tahu? Nggak usah heran nanti. Di surga itu dalam Wahyu sudah dituliskan, aspalnya surga, jalan-jalan surga dari emas. Kalau sekarang kita punya emas, nggak usah sombong, itu aspalnya surga, saudaraku. Haleluya. Saya ditanya, punya emas? Oh, enggak, saya sendiri kan emas. Mas Daniel Pingardi, 65 kilo ini udah berat. Mas Didi, Mas Michael. Oh, ini berat-berat semua, saudara. Makanya kadang-kala kita ini harus tahu prosesnya. Proses emas itu memang lewat proses panjang. Saya coba tahu tadi di kota kecamatan ini, Naha dan Tahunan di kota kecamatan. Saya masuk, gimana sih emasnya? Ini Pak, enggak tertarik. Enggak tertarik, bongkar tanah tadi loh. Tapi ini harus didulang dulu Pak. Dulang maksudnya apa? Dibawa ke sungai, cuci dulu bersih. Baru kelihatan ini ada emasnya enggak. Baru tengkulak yang beli. Wow. Baru sekarang ada di tangan saudara jadilah gelang. Betul? Jadilah cincin. Itu lewat proses. Untuk apa? Mendapatkan kualitas emas yang terbaik. Sama hidup kita juga begitu, saudara. Coba baca, next. Ayo berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, dan tidak menyimpang. Jadi, dimurnikan untuk dapat kualitas yang terbaik. Next. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi bukan sedikit orang, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Termasuk saya. Kami di Mojokerto itu, saya ya, kalau saya pribadi sudah 38 tahun. Tahun ke-38. Saya dikasih noni itu baru pelayanan setahun. Ya. Tadinya gimana gerejanya? Sudah ada kecil gereja Pak Gembala saya, karena sebetulnya mau disiapkan untuk anaknya, enggak mau. Saya yang gembalakan. Waktu itu cuma 11. Ibu-ibu janda semua. Saya layani. Ya, enggak ada janda pensiunan. Enggak ada. Janda kembang, tambah enggak ada, saudaraku. Bunganya kering semua itu. Tapi saya layani dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi 20-an, jadi 30. Terus Tuhan ini bicara, enggak bisa menggembalakan begitu. Ini gereja masih konvensional. Ya. Harus stay, saya stay. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu, balik Surabaya lagi. Ditegur lagi sama Tuhan, enggak bisa kamu. Untuk apa hari yang lain? Saya bukan full timer. Saya punya bisnis. Tapi Tuhan tarik ke sana. Layani jiwa-jiwa. Itu proses. Gimana sih? Memang, wah waktu pertama itu yang ikut itu bisa 7 mobil, 6 mobil. Lama-lama tinggal mobil saya sendiri. Di dalamnya tinggal saya sendiri, saudaraku. Ya, habis semuanya. Akhirnya tertinggal di sana. Ya bersyukur saya terdampar di kota Mojokerto itu bersyukur. Kalau enggak terdampar kan ada dapat istri. Kan begitu loh. Jadi selalu ada hubungannya nih. Makanya ketika dimurnikan, untuk apa sih? Mendapatkan kualitas yang terbaik. Bagaimana sih pelayanan ini? Bagaimana hidup iman kita nih? Next. Nah ini. Ini awal-awal loh.
Ini sudah pindah gedung. Ya, ternyata gedung itu saya cari tahu. Loh, pernah dibuat gereja 1 Mei 1952, pos PI di sana. Kalau sudah buka YouTube, itu akan ketemu 102 tahun ada pendeta namanya Gersom Sutopo. Yang ngomong begini, saya dulu kalau pelayanan ke kota Mojokerto naik sepeda, saya bisa bayangkan saya naik bis waktu itu masih lebih baik. Saya kalau ke Gresik jalan kaki, hebat sekali ya. Ya sudah almarhum 102, sekarang anaknya jadi pendeta, cucunya son of priest itu loh. Ini tempatnya saya pakai. Ketika saya lapor dia ngomong, wah kamu bisa ambil di sana tuh hebat loh. Yang hebat Tuhan Om. Nah dari proses ini, sekarang jadi ini. Next. Ya. Jadi ini. Gedung yang kanan, menurut saudara yang kiri ya, dari yang kiri. Itu kita bangun saat COVID. Teman-teman berkata begini, Pak, masih COVID, jangan bangun. Kamu kok melihat COVID, lihat Tuhan. Kok lihat COVID? Jadi tiap hari ngomongnya COVID. COVID sudah pulang. Sekarang tinggal Mas Fit yang di sini, amin, amin. Nah, COVID sudah pulang Tiongkok sana, namanya Ko. Di sini kan Mas. Singkat cerita, saya bangun, jadilah yang sebelah kiri, saudara itu. Semuanya Tuhan support. Termasuk kalau nggak salah Pak Totong juga. Malah saya ngasih dana, saya kan enggak terlalu detail gitu orangnya. Saya mau support nabur lantai gereja. Ya saya ukur cuma lantai gereja. Kok kecil? Ternyata cuma lantai gerejanya aja. Oh lagi Pak, ya tak ukur lagi yang di atas. Sudah tak ukur semua Pak Totong, tak kasihkan Pak Totong. Saya lupa Pak, tangga belum tak ukur, sungkan saya minta. Akhirnya ya tangganya sendiri, cari sendiri di Mitra, ketemu. Jadi ya sudah dikasih 2 lantai, sudah. Masa gara-gara urusan tangga. Tuh, ampuni dia Tuhan. Nah, next gambarnya. Ada sebuah quote yang bagus. Ini quote-nya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesulitan sering mempersiapkan orang biasa untuk tujuan luar biasa. Katakan amin. Jadi jangan fokus dengan kesulitan. Haleluya. Fokus dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Saya masih ada waktu ya Pak ya? Masih ya? Oke. Yang ketiga, memperoleh hasil seturut rencana Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan dengan kita itu gimana? Kejadian pasal 1, ayat 26 dan 27. Saya baca 27-nya saja. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Memang ada kata yang sama, kata diciptakan. Tapi kata yang dipakai untuk bicara tentang binatang, itu Tuhan pakai kata azza. Sama, di bahasa Indonesia sama. Tapi kalau dengan manusia, laki-laki dan perempuan itu pakai kata bara. Apa bedanya? Ya di Indonesia kan terbatas ya perbendaharaan katanya. Ini bahasa Ibrani, asa dan bara itu beda. Kalau asa itu sekedar menciptakan begitu. Makanya binatang dengan berbagai macam. Yang lehernya panjang namanya, yang lehernya pendek. Ya banyak, saudaraku. Yang enggak punya leher, makanya jerapah itu binatang yang paling bersyukur. Karena rasa enaknya panjang. Ya kan panjang. Loh enak itu di sini, saudaraku. Enak. Baru masuk sini, kenyang kan gitu. Loh kalau sudah di sini ini bukan enak ini, kenyang namanya. Enak di sini, percaya enggak percaya? Coba pegang leher saudara. Nah, bersyukur yang panjang-panjang bersyukur. Rasa enaknya lebih panjang. Yang enggak punya leher ya juga bersyukur karena langsung di sini kenyang. Nah,
Coba binatang. Ada yang matanya ngadep ke atas, ada yang ke samping, betul ya? Karena enggak pakai patron gitu loh. Enggak pakai patron. Ada yang lompat, ada yang bergerak menjalar. Kenapa? Karena kata pakai asa tadi itu tidak pakai patron. Tuhan menciptakan binatang tidak pakai patron. Tapi kalau pakai kata bara itu ada patronnya. Patron Allah. Makanya yang namanya manusia, semua matanya mesti ke depan. Entah kecil, entah besar, entah wes macam-macam. Semua ke depan. Ada yang ditaruh di sini satu, di belakang satu. Tidak ada. Telinganya sama toh. Tapi binatang, coba lihat. Ada telinganya yang panjang, ada yang telinganya turun, ada yang telinganya naik. Semua manusia sama telinganya begini. Ya cuma katanya, Pak Rotong saya mau boleh tanya. Karena yang telinga kalau lebar ini hoki, Pak. Katanya, saya ngomong kok hoki. Hoki itu dari Tuhan, amin. Kan macam-macam, mata juga begitu, rambut juga begitu. Sama. Karena punya patron. Nah, tapi yang lebih hebat lagi, dalam Kejadian 2 ayat 7, next. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan ini kata yang luar biasa. Menghembuskan nafas hidup. Makanya selain dibentuk pakai patron, dihembuskan nafas hidup. Maksudnya apa? Ada roh di dalamnya. Manusia dipercaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, ada roh. Roh itu yang menghidupi sebetulnya. Tapi kalau rohnya tidak percaya yang memberi hidup, rohnya ya begitu-begitu saja. Tapi roh saudara dan roh saya percaya kepada yang memberi hidup. Sehingga hari ini roh kita menyala-nyala. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kata dihembuskan itu yaksa, disempurnakan. Makanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, disempurnakan Roh Kudus itu. Nah kalau binatang, maaf ya, binatang lapar. Nggak peduli makanannya siapa ya, karena lapar ya dia makan, betul? Tapi manusia berani enggak? Itulah kontrolnya. Roh. Bapak Ibu, Ibrani 1 ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu bicara karakter. Kita punya patron. Makanya Tuhan ingin mengembalikan ini karakter Allah. Saya terus terang belum sempurna. Semua di sini juga belum sempurna. Amin. Amin. Semua belum sempurna. Sampai yang sempurna datang, kita akan sempurna. Katakan amin. Sekarang proses menuju kesempurnaan. Makanya ketika proses itu untuk apa? Supaya mendapatkan gambar yang sesungguhnya. Next. Kata karakter itu berasal dari akar katanya apa sih? Dipahat, dibentuk. Makanya kadang-kadang lewat kesulitan kita dibentuk supaya karakter Kristus muncul. Lewat orang-orang sekeliling kita. Nggak usah heran itu. Kalau ini batang kayu, mau saya jadikan patung yang bagus. Mestinya saya pemahat datang, betul enggak? Saya buangi semua yang enggak perlu. Sama Tuhan maunya begitu. Kadang-kadang orang sekeliling kita yang memahat kita. Bersyukur makanya kalau engkau suami sedang dipahat oleh istrimu. Istri bersyukur kalau engkau sedang dipahat oleh suamimu. Kok gak bicara amin ya? Lu yang dekat kan istri dan suami. Amin. Anak orang tua bersyukur. Gembala dan jemaat bersyukur kalau ada yang memahat. Makanya kalau yang memahat tambah kata kasihkan. Pahat lagi. Kenapa? Karena nanti gambar serupa dan segambar dengan Allah akan muncul pada kita. Amin. Karena itu goalnya. Makanya lewat pemurnian itu akan dimunculkan ini. Perkataan Rick Warren apa? Coba lihat. Next. Nah ini.
Pentingnya pembentukan karakter. Sasaran utama Allah bagi kehidupan Anda di dunia bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter. Kalau kita terima karyawan, biasanya kita selalu akan lihat namanya potensi, kompetensi. Betul ya? Pinternya ya apa. Tapi kalau sudah keluar, buat masalah, pasti urusan dengan karakter. Betul? Karakternya ini. Nipu, karakternya tidak jujur. Makanya harus balance kalau cari itu. Jangan cuma cari potensinya hebat. Kompetensinya, wah ini bisa, wah hebat. Tapi karakternya gimana? Kalau saya termasuk pengkhotbah, saya cari karakternya. Wah kalau bicara pengkhotbah banyak tuh. Betul. Tapi jangan taruh di mimbar gereja. Orang-orang yang divorce, jangan. Karena akan merugikan kita sendiri. Karena sedang menebar spirit. Tidak jujur, menebar spirit itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karakter Kristus harus terjadi. Itu goalnya Tuhan. Makanya lewat pemurnian ini, kita dibawa. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, engkau semua akan dibawa menjadi serupa dan segambar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalimat yang terakhir di sana berkata, mengapa saya mengalami masa sulit ini? Tuhan memberi kita waktu di bumi ini. Untuk apa? Bangun dan mengeluarkan karakter kita bagi kehidupan di kekekalan. Jadi sedang dipersiapkan gitu loh karakter ini. Lewat apa? Pemurnian. Yang terakhir, tolong tim musik pujian bersiap diri. Membersihkan dari motivasi yang salah. Yang kedua, menghasilkan kualitas yang terbaik. Tuhan mau itu terjadi atas kita. Dan yang ketiga, memperoleh hasil seturut rencana Tuhan. Mau dimurnikan? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ada pujian. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat. Mari kita renungkan firman Tuhan. Ketika pemurnian terjadi atas hidup, Tuhan ingin motivasimu benar. Kau sedang dibersihkan dari motivasi yang salah. Ayo hari ini, terima dengan lapang hati. Yang kedua, Tuhan ingin
kita menghasilkan kualitas yang terbaik. Ketiga, Tuhan ingin kita ini memperoleh hasil seturut yang direncanakan. Serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau hari ini pemurnian sedang terjadi atasmu, atas bisnismu, atas keluargamu, atas kau sendiri, ayo kita minta kekuatan dari Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Uji aku Tuhan, murnikan aku Tuhan. Sehingga aku bisa melihat Engkau, tatap muka pada akhir hidupku. Terima kasih Roh Kudus, kami bangga punya Tuhan. Biar setiap kami hari ini tidak putus asa karena kesulitan, tidak menyerah karena kesulitan. Justru karena kesulitan membuat kami semakin naik. Kesulitan membuat kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu di tempat ini. Pak Totong bersama Ibu, bersama semua rekan kerja, kami percaya, dan kami sehati. Kami percaya juga keluarga-keluarga yang tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada pagi hari. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali.